Banyak usaha di bidang jasa belum tahu cara menghitung HPP. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube KJSP Official. Kita akan bahas mengenai cara menentukan harga pokok penjualan pada usaha di bidang jasa. Harga pokok penjualan atau HPP adalah istilah yang digunakan dalam bidang keuangan dan akuntansi untuk menggambarkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan jasa atau layanannya. Mudahnya nih adalah harga paling minimal jasa teman-teman ini dijual sebelum ditambah dengan persentase keuntungan. Pertanyaannya adalah kenapa menentukan HPP pada usaha jasa ini penting? Pertama, untuk mengukur kinerja keuangan. Harga pokok jasa membantu perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan operasionalnya. Dengan memahami biaya yang terkait langsung dengan pendapatan dari layanan yang diberikan, perusahaan dapat mengevaluasi profitabilitasnya. Yang kedua, pengambilan keputusan bisnis. Informasi tentang harga pokok jasa membantu manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat. Dengan mengetahui biaya yang terlibat dalam penyediaan layanan ini, manajemen dapat menentukan harga jual yang sesuai dengan strategi biaya yang efektif. Yang ketiga, penetapan harga yang kompetitif. Dengan memahami biaya yang terlibat dalam penyediaan layanan, perusahaan dapat menetapkan harga jual yang kompetitif tapi menghasilkan keuntungan. HPP ini mengacu pada total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari penyediaan jasa kepada pelanggan. Untuk perusahaan jasa, HPP seringkali menentukan bagian yang lebih rumit untuk dihitung karena jasanya ini tidak berwujud seperti barang fisik, tetapi melibatkan penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan kemampuan intelektual. Nah, ini dia 5 komponen utama dari HPP perusahaan jasa ya teman-teman. Yang pertama, dari biaya langsung jasa. Ada gaji karyawan serta bahan dan perlengkapan. Biaya untuk karyawan yang secara langsung terlibat dalam memberikan jasa kepada pelanggan ini mencakup gaji, tunjangan, dan insentif karyawan yang terlibat dalam proses penyediaan jasa. Lalu, biaya untuk bahan baku dan perlengkapan yang digunakan dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Contohnya bisa berupa bahan-bahan untuk perbaikan, peralatan kantor, atau perangkat lunak khusus. Yang kedua, biaya tak langsung jasa. Ada biaya overhead dan pemasaran. Biaya overhead ini termasuk biaya-biaya umum yang terkait dengan operasi perusahaan secara keseluruhan, tetapi masih berkontribusi pada penyediaan jasa. Ini mencakup biaya sewa kantor, kemudian utilitas, ada asuransi, dan biaya administrasi umum. Biaya pemasaran ini untuk promosi dan pemasaran jasa kepada pelanggan, termasuk juga biaya iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya yang diperlukan untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, ada biaya pengelolaan dan administrasi. Ada biaya manajemen dan administrasi. Biaya untuk manajemen tingkat atas yang terlibat dalam pengelolaan operasi perusahaan jasa. Ini mencakup gaji manajemen senior, kemudian biaya perjalanan, dan tunjangan manajemen lainnya. Biaya administrasi untuk fungsi administrasi perusahaan seperti akuntansi, sumber daya manusia, dan layanan umum. Yang keempat, ada biaya keuangan. Terdapat biaya pinjaman dan biaya untuk kredit pelanggan. Biaya pinjaman ini terjadi jika perusahaan mengambil pinjaman untuk mendanai operasi atau ekspansi. Biaya bunga dari pinjaman tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari HPP. Biaya kredit pelanggan jika perusahaan menawarkan kredit kepada pelanggan. Biaya terkait dengan menagih dan mengumpulkan pembayaran dapat menjadi biaya atau bagian dari HPP. Yang kelima, biaya penyusutan aset tetap. Jika perusahaan memiliki aset tetap seperti peralatan khusus atau perangkat lunak, biaya penyusutan dari aset tersebut dapat digunakan dalam penyediaan jasa dapat dianggap sebagai bagian dari HPP. Kemudian, komponen yang tidak termasuk dalam HPP apa aja ya teman-teman? Ada biaya penyusutan aset tidak berwujud, kemudian biaya penelitian dan pengembangan, ada biaya amortisasi hutang tetap, biaya pajak penghasilan, biaya kepentingan minoritas, biaya keuangan, biaya pemeliharaan aset tetap, dan biaya non-operasional. Selanjutnya kita masuk ke intinya nih teman-teman, tentang cara menghitung HPP perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi semua komponen biaya yang terkait dengan penyediaan jasa kepada pelanggan. Ini termasuk biaya langsung dan tidak langsung yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan dari jasa yang diberikan.
Beberapa komponen biaya yang umum terjadi itu ada biaya gaji karyawan yang terlibat secara langsung dalam memberikan jasa, kemudian biaya bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam penyediaan jasa, ada biaya overhead seperti biaya sewa kantor, utilitas, dan asuransi, dan biaya pemasaran untuk mempromosikan jasa kepada pelanggan. Ada juga biaya administrasi dan manajemen yang terkait dengan operasi perusahaan. Yang kedua, jumlahkan semua biaya langsung yang terkait secara langsung dengan penyediaan jasa kepada pelanggan. Ini mencakup biaya gaji karyawan, biaya bahan atau perlengkapan, biaya lain yang secara langsung terkait dengan memberikan jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, jumlahkan semua biaya tidak langsung yang terkait dengan operasi perusahaan secara keseluruhan, tetapi masih berkontribusi pada penyediaan jasa kepada pelanggan. Ini mencakup biaya overhead seperti biaya sewa kantor, utilitas, asuransi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi, dan biaya manajemen. Yang keempat, tambahkan total biaya langsung dan total biaya tidak langsung untuk mendapatkan total biaya secara keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya, yang kelima, tentukan jumlah unit jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Unit jasa dapat diukur dalam berbagai cara, tergantung pada jenis layanan yang diberikan. Misalnya, untuk perusahaan konsultasi, unit jasa dapat diukur dalam jam konsultasi. Yang keenam, bagi total biaya keseluruhan dengan jumlah unit jasa yang diberikan untuk mendapatkan HPP per unit jasa. Rumusnya adalah total biaya dikurangi jumlah unit jasa. Yang ketujuh, setelah menghitung HPP per unit jasa, analisislah angka tersebut untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan untuk jasa-jasa yang diberikan mencakup biaya secara keseluruhan oleh perusahaan dan masih menghasilkan laba yang diinginkan. Jika HPP terlalu tinggi, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan strategi biaya yang lebih efisien atau menaikkan harga jasa. Jika HPP terlalu rendah, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan kenaikan efisiensi atau meninjau kembali strategi harga. Teman-teman, menghitung HPP perusahaan jasa membutuhkan pemahaman yang baik tentang semua biaya yang terlibat dalam penyediaan jasa kepada pelanggan. Dengan melakukan perhitungan ini secara tepat, perusahaan teman-teman dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan mengelola keuangan dengan lebih efisien. Gimana teman-teman? Kalau ada yang perlu didiskusikan, bisa komen ya, atau konsultasikan dengan kami melalui kontak berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat dan salam growth mindset.